membeli kentang di tengah kota. Selamat datang dan mari cerita. Valid ya, salah kan sama. Ya, kuis. Di antara tiga posisi ini, mana yang kalian pernah lihat secara langsung atau terlihat kayak gitu? Secara berita sih banyaknya di pemangku kebijakan ya. Di pemangku kebijakan kayak ya beberapa kemarin aja masalah bansos, kemudian masalah EKTP. Jadi banyak ya, kalau disebutkan satu-satu panjang nanti gitu. Jadi kalau dilihat secara kasat mata dari melalui media elektronik dan berita itu banyak di pemangku kebijakan. Kalau aku sih kemarin lihat berita terbaru, jangankan IKTP sama bansos, vaksin aja dikorupsi, gitu. Jadi sangat miris. Bener sih, tetangga ngomong diri sendiri. Kalau dari aku paling banyak ya itu pihak pemangku kebijakan, karena nggak tahu ya mereka berpikir atau enggaknya, tapi mereka enak aja gitu ngelakuin, kemudian tersenyum di depan media seperti ini ya, lah kan gitu. Kalau aku, kalau yang di aslinya kayaknya masyarakat umum dan pemangku kebijakan juga melakukannya, yaitu kayak kasih uang untuk tembak SIM, tembak SIM, itu aja sih. Ya kalau menurut saya sih yang paling pertama itu adalah pemangku kebijakan, nomor 2 swasta, yang terakhir adalah masyarakat umumnya sendiri. Karena kemarin ada satu kasus bansos juga ya, itu dari kalangan masyarakat umum yang lumayan banyak dia dapat. Oke, kalau aku sih setuju. Antara masyarakat umum dengan kebijakan yang sama kayak SIM tadi, itu sebenarnya kalau misalnya pemangku kebijakannya sih tegas ya, dan tegas melakukan peraturan, itu nggak akan terjadi sih terhadap masyarakat. Kan masyarakat ngikut atas peningginya ya nggak sih? Benar. Intinya pemangku kebijakan lagi ya. Bagaimana jika pada satu keadaan dia menggunakan uang itu untuk membantu orang lain? Kayaknya itu alasan yang terlalu klasik sih. Masa beralasan untuk melakukan kebaikan tapi dengan kejahatan sebelumnya? Kayaknya enggak deh. Apa sih enggak adanya? Setuju sih. Sama aja nggak sih dengan membohongi diri sendiri? Iya. Gitu kan, kayak munafik aja gitu. Kalau misalnya kita ada niat baik ya kenapa harus dikorupsi dulu baru melakukan kebaikan? Yes. Kalau misalnya melakukan kebaikan, udah melakukan kebaikan, jangan korupsi. Klaim victim nih pasti kayak menutupi dan nggak bersalah ya kan? Iya, bener banget Dika. Kami masyarakat yang sangat tidak setuju. Karena apa? Masa niat awalnya korupsi, habis itu Berbaik. akan baik, ramah di mata masyarakat, dipilih di masa depan. Nah itu Menurut saya sih tidak apa-apa ya kalau masyarakat umumnya. Karena apa? Karena masyarakat umumnya juga butuh. Karena kalau tidak dengan dana itu pemangku kebijakannya tidak akan melakukan hal itu juga. Karena kan dia tidak mau untuk mengeluarkan ya kita sama-sama tahu lah, tidak mau mengeluarkan kocek sendiri untuk membantu masyarakat umum. Dengar nggak kalian? kan masyarakat umum diskonik. Iya. Tadi kali kedua Iya Mbak. pemarah pemangku Kalau kebijakan. aku pribadi sih nggak setuju ya. Ya namanya korupsi pasti merugikan beberapa pihak gitu. Jadi walaupun dia membantu pihak A gitu, tapi dengan cara korupsi pasti pihak B dan C juga kena dampaknya gitu. Jadi ya niat awalnya buruk ya hasilnya buruk juga. Yes. Walaupun alibinya pengen membantu orang lain, no. Iya. Ibit lah ya kan. Iya. Kalau misalnya hal yang buruk ditutupi dengan hal yang baik, itu nanti hasilnya juga akan buruk. Contohnya gini, positif ditambah negatif hasilnya apa? Negatif. Negatif. Gitu. Bebas, rumus ya. Agak berat. Tapi kalau negatif sama negatif positif loh. Enggak kayak gitu juga. Enggak gitu. Sabar, komen netizen ada kan? Sabar. Enggak, negatif kan korupsi, negatif lagi korupsi, hasilnya positif bangkrut, negaranya bangkrut. Bukannya positif masuk penjara. Iya bisa juga. Jika di masa depan ada 3 pilihan ini, menjadi orang yang seperti apa di masa depan? Apakah masyarakat umum, swasta, atau pemangku kebijakan? Aku swasta sih. Gue juga di masa depan juga di posisi swasta sih, daripada pemangku kebijakan maupun masyarakat umum. Swasta atau berbisnis? Karena ya bisa ngelola apapun itu sendiri dan juga responsibility-nya tuh lebih minim lah, tidak sebesar dari pemangku kebijakan.
guna berbisnis itu ya pasti untuk mencari keuntungan, lebih mandiri, habis itu ya otomatis lebih sukses lagi. Nah bisa bantu nih masyarakat yang biasa kayak gitu. Oke, kalau menurut saya sepertinya pemangku kebijakan. Pemegang pemangku kebijakan sih. Pemangku kebijakan gitu. Karena di pemangku kebijakan kita bisa Korupsi ya, korupsi. Iya. Karena dia kan tadi bilang korupsi nggak apa-apa. Asalkan ke orang. Ya. Masyarakatnya diskonik nih kami. Karena aku pengen perbaiki kebijakannya biar bisa Bersih ya. bersih. Bisa kita menentukan arah semua hal dibandingkan hanya swasta. Swasta kan hanya bisa menentukan perusahaan dan diri dia sendiri. Mungkin kalau pemangku kebijakan bisa menentukan banyak hal. Dengan kita menjadi sebuah pemangku kebijakan, kita juga bisa membuat aturan yang berdampak positif kepada masyarakat banyak gitu. Jadi ya aku tetap milih pemangku kebijakan. Bisa ditukar posisi aja. Iya kan? Iya. Ya sekarang. Di posisi Anda saat ini, bagaimana cara Anda mencegah itu? Kalau dari swasta sendiri kan, yang pertama itu kita perkuat iman gitu. Kita ingat Tuhan dan ingat efek samping apa yang akan kita dapatkan ketika kita melakukan hal tersebut. Nah, kemudian kedua gitu kan, kita harus ingat nih, ada banyak uang yang kita ambil dan akan banyak dampak negatifnya untuk orang-orang di bawah kita gitu. Kita memperkaya diri kita dan kita mempersusah orang di bawah kita. Dan yang terakhir itu yang ketiga adalah ingat istri, anak, dan family besar gitu. Ketika kita melakukan korupsi di pihak swasta tentunya akan berdampak kepada ada ketiga ini gitu. Mereka akan malu, mereka akan dapat efek sosial dan akhirnya dikucilkan gitu. Jadi mau nggak mau ketika kita berpikir tadi maka dapat mencegah yang namanya korupsi. Dari pribadinya sendiri sih, tanamin dari diri sendiri. Kalau misalnya kita tuh jangan pengen egois sih, ya jangan pengen enaknya, jangan pengen mudahnya aja gitu lah, dengan malah mempersulit orang lain, mempersusah orang lain. Oke, kalau dari rakyat, of course ya kita harus jujur. Nah kan kalau bansos itu kan pasti ada golongan ya, yang udah aku bilang di awal bahwa kan ada golongan atas, menengah, dan bawah. Nah biasanya kan kalau bansos memang untuk kalangan menengah ke bawah. Nah kalau misalnya nih kita sadar golongan kita di mana, yaudah kita jujur gitu, kita kasih orang yang lebih pantas untuk mendapatkan bansos dan bantuan lainnya gitu, sehingga pemerataan itu lebih merata dan jelas kayak gitu. Jadi sehingga di masyarakat umum itu tidak ada korupsi gitu, semuanya netral seperti itu. Kalau dari saya, kalau dari masyarakat umumnya sendiri ya pastinya melaporkan ya, hanya bisa melaporkan dan memberitahu kalau ke semua. Kalau tidak bisa melalui pemerintahannya, maka melalui sosial media atau yang biasa dilakukan di Twitter. Gitu. Pakai Twitter lanjut. Itu lagi pakai apa Facebook? Kalau selaku pemangku kebijakan, karena kita entitas tertinggi ya dalam mengambil keputusan, ya bisa dilakukan dengan pencegahan itu meningkatkan hukuman bagi pelaku gitu. Jadi karena kita pemangku kebijakan, kita harus buat kebijakan itu lebih signifikan agar orangnya bisa menyebabkan efek preventif lah, pencegahan untuk orang lain melakukan hal tersebut. Mungkin itu sih. Mungkin sama seperti Bapak, tapi kalau misalnya tadi kita buat kebijakan untuk orang lain nih, kita rubah diri kita terlebih dahulu, mungkin dari kantor kita buat kebijakan biar orang-orang tuh tahu bahwa dari hal kecil itu bisa menyebabkan korupsi yang lebih besar. Iya. Tapi jangan dibuat ya Mbak, ini harus memang tegas, jangan dibuat. Tapi sampai gini loh, hukum diberat tapi tumpul ke bawah, tajam ke bawah gitu. Tumpulnya ke atas. Kamu jangan. Jadi makanya pemangku kebijakan itu punya itu ya regulasi, perbaiki regulasinya karena ya negara kita termasuk masih lemah lah kalau dalam hal hukum korupsi gitu. Jadi kalau bisa diperketat lagi. Kalau itu sih kalau dari pemangku kebijakan. Berani jujur itu baik. Tangan